Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah model penilaian kelas yang akan membahas tentang penjelasan instrumen tes dan non-tes yang akan dijelaskan oleh Ahmad Nanang, pengukuran yang akan dijelaskan oleh Ardia Niken, penilaian pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, evaluasi yang akan dijelaskan oleh Stefani Melinda, perbedaan instrumen pengukuran penilaian pembelajaran evaluasi yang akan dijelaskan oleh Stefani Melinda, hubungan instrumen pengukuran penilaian pembelajaran evaluasi yang akan dijelaskan oleh Ardia Niken. Di sini saya menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi menarik dari satu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Penilaian harus melakukan pengukuran, dan agar penilaian itu tepat, maka pengukurannya harus akurat. Alat ukurnya harus memiliki bukti keandalannya, dapat dibandingkan dan ekonomis. Pada hakikatnya, membandingkan atas dasar tertentu, misalnya mengukur suhu dengan termometer, mengukur waktu dengan jam. Pengukuran kuantitatif ada 3, yaitu pengukuran yang dapat dilakukan bukan untuk menguji, misalnya tukang kayu membuat meja. Yang kedua, pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, contohnya mengukur daya tahan baterai. Yang ketiga, pengukuran yang digunakan untuk menilai jalannya menguji sesuatu, contohnya kemampuan belajar siswa, dilakukan dengan menguji tes maupun non-tes. Pengertian pengukuran dalam penilaian yang akan kita bahas kali ini mencangkup poin C. Secara sederhana, pengukuran penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan guru untuk memberikan angka-angka pada suatu peristiwa atau dalam pembelajaran. Dalam pengukuran diperlukan alat bantu tertentu, misalnya kemampuan atau prestasi seorang dalam memahami bahan pelajaran. Diperlukan tes prestasi belajar. Untuk mengukur IQ, digunakan tes IQ. Untuk mengukur aspek kognitif, digunakan tes pilihan ganda atau urean. Untuk mengukur psikomotorik, digunakan instrumen penilaian untuk kerja. Dari pengukuran diperlukan biasanya ditentukan perbandingan siswa dan siswa lainnya. Saya, Sholadi Anggraini, akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran. Penilaian adalah usaha yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Dalam proses penilaian, dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang tersedia dengan kriteria-kriteria tertentu untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Penilaian juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, sedangkan pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang dikarenakan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Penilaian pembelajaran itu sendiri dalam pelaksanaannya memiliki karakteristik kuantitatif atau kualitatif. Penilaian dalam hal ini diartikan sebagai suatu pengukuran atau penilaian terhadap suatu perencanaan yang telah dilakukan oleh guru yang bisa dilakukan pada awal pertemuan, akhir pertemuan, pertengahan semester hingga akhir semester. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, penilaian pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan sistematis untuk mengukur dan menilai objek dengan suatu ukuran atau kriteria tertentu untuk dijadikan umpan balik kepada objek tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Melinda Ristanti. Saya akan menerangkan tentang evaluasi. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencangkup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian, ulangan harian,
yang dilakukan oleh guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui oleh pendidik serta peserta didik dalam suatu pembelajaran. Menurut beberapa ahli, salah satunya William Amos Renz, beliau berpendapat bahwa evaluasi adalah proses penggambaran penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencangkup arti tes dan measurement, dan bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dalam data kuantitatif ataupun kualitatif. Arifin berpendapat bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas. Yang dimaksud kualitas itu nilai dan arti daripada sesuatu, berkaitan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tujuan evaluasi pendidikan, yaitu untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan kulikuler. Di samping itu, juga dapat digunakan oleh guru-guru dan para pengawas pendidikan untuk mengukur atau menilai sampai mana keefektifan pengalaman-pengalaman mengajar, kegiatan-kegiatan belajar, dan metode-metode mengajar yang digunakan. Fungsi evaluasi dalam pendidikan pengajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Fungsi-fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan konseling. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Selanjutnya, perbedaan antara tes, evaluasi, dan pengukuran. Dalam pendidikan, tes, evaluasi, dan pengukuran berperan sebagai seleksi penempatan, diagnosa, remedial, umpan balik, motivasi, dan membimbing siswa. Baik tes maupun pengukuran, keduanya terkait dan menjadi bagian dari istilah evaluasi. Meski begitu, terdapat beberapa perbedaan makna antara mengukur dan mengevaluasi. Mengukur itu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu. Dengan demikian, pengukuran bersifat kuantitatif. Evaluasi adalah keputusan terhadap sesuatu yang diambil dengan ukuran baik dan buruk. Dengan demikian, pengambilan keputusan tersebut bersifat kualitatif. Setiap butir pertanyaan atau tugas dalam tes harus selalu direncanakan dan mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Sementara itu, tugas ataupun pertanyaan dalam kegiatan pengukuran tidak selalu memiliki jawaban atau cara pengerjaan yang benar atau salah, karena dapat dilakukan melalui alat ukur non-tes. Maka tugas atau pertanyaan tersebut bukanlah tes. Selain itu, tes menggunakan subjek untuk menjawab atau mengerjakan tugas. Sementara itu, pengukuran tidak selalu menuntut jawaban atas pengerjaan tugas. Di sini saya mau menjelaskan tentang hubungan instrumen penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Seorang guru mengenal 4 kata yang berkaitan dalam pembelajaran: evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes atau non-tes. Terkadang terdapat guru yang sulit membedakan dua hal, yaitu evaluasi dan penilaian. Evaluasi lebih ruang lingkupnya daripada penilaian, sedangkan penilaian lebih ke infus atau aspek tertentu saja, merupakan bagian dari ruang lingkup tersebut. Penilaian adalah suatu proses kegiatan sistematis yang keseimbangan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan KKM atau tidak. Evaluasi adalah suatu proses sistematis yang berkelanjutan untuk menentukan kualitas nilai dan arti. Dan pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan sesuatu peserta didik, guru, gedung sekolah, dan lain sebagainya dengan menggunakan alat ukur yang standar. Sedangkan yang terakhir adalah tes atau non-tes.
alat ukur yang standar, baku atau serangkaian tugasnya nantinya dapat diukur atau dinilai hasilnya dapat berupa kualitatif atau kuantitatif.